told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Kabar terbaru pembangunan IKN Nusantara. Saat ini pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung. Ibu kota negara Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 guys. IKN Nusantara dibangun dengan identitas nasional dan disebut akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris bukan Jawa sentris lagi, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Dikutip dari situs ikn.go.id, pemerintah sebelumnya memperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN Nusantara tembus hingga 466 triliun rupiah guys. Kebutuhan dana tersebut akan dipenuhi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 89,4 triliun rupiah, 253,4 triliun rupiah dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta 123,2 triliun rupiah dari swasta. Pembangunan direncanakan akan menelan dana fantastis. Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN mengungkap bahwa IKN Nusantara akan disulap menjadi seperti di Finlandia. Ibu kota negara baru Indonesia tercinta ini tidak hanya akan dirancang sebagai green dan smart city guys, namun juga akan disulap menjadi kota yang lovable. IKN Nusantara direncanakan akan dibangun sebagai kota yang dapat meningkatkan kebahagiaan bagi warganya seperti warga negara Finlandia. Perlu Anda ketahui, Finlandia telah menjadi negara paling bahagia selama 7 tahun berturut-turut berdasarkan beberapa indeks. Demi menciptakan IKN Nusantara sebagai kota yang bahagia, pemerintah bahkan telah melakukan kerjasama dengan negara Finlandia untuk membangun kota yang menyenangkan. Pembangunan ibu kota negara Nusantara akan melalui 5 tahap pembangunan dan akan selesai seutuhnya pada tahun 2045 guys. Saat ini sudah ada Nusantara Net Zero Strategi 2045 atau peta jalan menuju kota dengan emisi nol bersih di 2045 serta Voluntary Local Review. Selain Nusantara Net Zero Strategi 2045, Otorita IKN juga telah meluncurkan Voluntary Local Review sebagai sasaran pembangunan berkelanjutan yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2024. Terkait peluncuran VLR, Ibu Kota Negara Nusantara merupakan ibu kota pertama di dunia yang menyampaikan VLR-nya kepada PBB guys. Ibu Kota Negara Nusantara juga dirancang agar sesuai dengan prinsip green economy yang dimana mengedepankan beberapa prinsip. Beberapa prinsip tersebut, antara lain, pertama, selaras dengan alam. Pada dasarnya lebih dari 65% luas IKN Nusantara merupakan area untuk ruang hijau. Kedua, rendah emisi karbon. IKN Nusantara sedang dirancang agar dapat menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi nantinya serta 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung. Ketiga, prinsip sirkular dan tangguh. IKN dirancang agar di mana lebih dari 10% luas lahan disediakan untuk memenuhi produksi pangan. Terkait tantangan penyusutan kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana alam dan konflik dengan satwa, IKN Nusantara telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mitigasi masalah lingkungan di kawasannya. Lebih jauh, IKN Nusantara telah merancang dan membuat koridor satwa dalam kawasan lindung, yang dibagi menjadi koridor alami dan buatan, sebagai inisiatif untuk meminimalisir konflik antara aktivitas manusia dan satwa liar. Otorita IKN telah proaktif dalam mengatasi permasalahan ini, dengan menerapkan strategi komprehensif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berkomitmen untuk pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang harmonis dengan alam dan masyarakat sekitar guys. Sebagai tambahan,
Otorita IKN saat ini berupaya meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di kawasan inti pusat pemerintahan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen otorita IKN untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, memastikan bahwa IKN Nusantara berkembang sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Sebagai informasi, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk di IKN Nusantara telah dilakukan sejak 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 untuk tahap awal guys. Hal tersebut mencakup infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR Republik Indonesia dan perumahan, serta hunian untuk aparatur sipil negara yang akan pindah ke IKN Nusantara. Nantinya, Presiden Joko Widodo juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Negara yang baru pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 mendatang guys. Saat ini perkembangan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara telah mencapai 81% guys. Beberapa proyek ditargetkan siap beroperasi secara bertahap mulai Juni hingga awal Agustus tahun 2024. Sejumlah proyek lain ditargetkan sudah siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus adalah instalasi pengolahan air sepaku. Selain itu, jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta reservoir air kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara yang berkapasitas 2 kali 6.000 liter. Selain itu ada juga multi-utility tunnel sepanjang 26 km, serta bendungan sepaku Semoy yang diproyeksikan terisi penuh akhir Mei tahun 2024. Di mana tinggal 0,5 meter lagi sampai pada tinggi puncak spillway. Pembangunan lapangan upacara Plaza Seremoni saat ini progresnya sudah mencapai 90%. Dengan kondisi rumput yang tumbuh subur dan rapi, di samping itu, pembangunan Istana Presiden telah mendekati 70% guys. Sementara gedung kantor Presiden 83% dan saat ini sedang memasuki pemasangan bila akhir, pekerjaan MEP dan interior. Target kedua rampung pada Juli tahun 2024 mendatang. Selain itu, pembangunan rumah susun pegawai negeri sipil, ditargetkan selesai sebanyak 10 tower. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa kendala. Tak lupa juga kita doakan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara diberi kesehatan, keselamatan sampai proyek ini rampung. To watch your blue eyes fade to gray as you fade away.